selanjutnya saya tujukan ke Korifan ya. Korifan kan udah melanglang buana di pasar modal nih. Cetakan krisis tahun 2008 2009 ya kok ya. Betul, betul. Ya, Maaf, maaf. nah. Sekali lagi. Ya, Kita siap Pak ya. keluar. Oke, nah tadi Bu Vera membahas tentang ESG Pak ya. Sekarang kita lanjut ke Korifan nih, karena kita mau lihat view-nya Korifan sendiri terhadap pasar modal atau pasar saham kita seperti apa ya. Dan terutama investor ini harus melirik saham-saham yang seperti apa nih kalau untuk diinvestasi secara long term. Apalagi kendati di kondisi ekonomi yang gonjang-ganjing seperti sekarang, ada perang dan sebagainya. Tips and triknya kira-kira seperti apa untuk investor retail Korifan? Oke, terima kasih Mas Angga. Jadi kalau untuk ke depannya ya, ini tetap ada peluang, tapi tantangan juga nggak kalah beratnya. Nah, mungkin pertama saya pengen bahas dari perspektif global dulu ya. Ini kalau kita bicara secara global opportunities, ini kan memang lagi ada dorongan dari kenaikan harga komoditas. Ya, ada banyak harga komoditas yang mungkin sampai dengan saat ini itu terus mencapai harga tertingginya. Kita sebut misalkan seperti batu bara yang kembali ke $400, kemudian CPO yang sekarang mungkin di kisaran sekitar 6.000 sampai 6.500 ringgit Malaysia, ya kemudian minyak juga sudah kembali lagi ke atas $100 dan sebagainya. Nah, jadi memang di satu sisi ada tailwind, kita sebutnya tailwind, ya itu dari sejumlah harga komoditas. Dan kemudian kalau kita lihat ya secara global, ini ada dorongan kalau saya lihat seharusnya ini dari pelonggaran kebijakan moneter dari China. Ya kita tahu memang sekarang China ini lagi ada COVID segala macam ya. Tapi yang menariknya adalah dari pemerintah ini masih melonggarkan kebijakan. Ya, jadi seperti banyak negara yang menaikkan suku bunga, China masih mempertahankan era suku bunga rendahnya. Ya, kemudian juga kuartal 1 kemarin GDP-nya China tumbuh ya secara positif ke 4,8%. Ya, kemudian juga GWM-nya di China itu justru juga direndahkan, ya dibuat lebih rendah. Nah, hal ini yang membuat pertumbuhan di ekonomi di China ini kalau menurut saya di tahun 2022 bisa bertumbuh positif. Nah, tapi hal sebaliknya terjadi di US. Ya, di mana kalau sepanjang 2020-2021 judul besarnya adalah quantitative easing, tapi di tahun 2022 ini sudah mulai diberlakukan yang namanya quantitative tightening. Jadi berkebalikan nih. Ya, kalau dulu surat berharga dibeli, sekarang surat berharga mulai dilepas. Ya, kemudian juga global challenge berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah tentunya kenaikan tingkat suku bunga yang kemarin kan sudah memberikan efek kejut ya, di mana biasanya naik 25 BPS, ya di bulan Mei kemarin naik 50 BPS dan masih ada 5 kali lagi nih, ya termasuk di di sisa tahun ini, ya. Nah kemudian yang juga kita perlu concern berikutnya adalah tentunya bond yield yang meningkat, ya di mana kita tahu bahwa bond, pasar obligasi dan pasar saham ini kan juga kalau saya sering bilangnya kayak Tom and Jerry gitu. Jadi kalau yang satu naik, satu turun, satu turun, satu naik. Nah ini kan bond yield lagi meningkat, ini juga jadi ada salah satu yang perlu diwaspadai di pasar saham, ya seperti itu. Tapi kabar baiknya itu tadi mungkin kabar yang kurang mengenakannya. Kabar baiknya adalah di dalam negeri, ya saya melihat bahwa makroekonomi kita itu masih sangat solid. Ya, hal ini dilihat dari kemarin GDP kuartal 1 masih bertumbuh positif di 5,01%. Kemudian juga kalau kita bicara balance of trade ya, ini juga sudah surplus 24 bulan berturut-turut. Ya, jadi terus meningkat. Kemudian cadangan devisa kita juga sekarang masih ada bisa mengcover 7,6 bulan untuk impor seperti itu. Jadi masih di atas standar internasional. Rupiah juga masih stabil, ya kita cuma terdepresiasi year to date itu kalau saya nggak salah ingat sekitar negatif 0,7%, ya jadi lebih tetap stabil seperti itu, ya. Dan di sisi lain kita juga sudah bisa lihat ya bahwa mobilitas sudah jauh meningkat, ya kemudian pandemik mulai menuju endemik, ya kemudian border antar negara juga sudah dibuka seperti itu, ya termasuk ke dalam negeri kan sekarang juga sudah lebih mudah ya seperti itu ya. Turis di Bali juga kemarin sudah ramai. Jadi
mobilitas itu sudah bertumbuh, sudah seperti biasanya. Nah, jadi saya melihat bahwa secara overall memang masih ada tantangan di level global, tapi secara domestik itu bisa dikatakan kita sangat masih solid. Nah, jadi saya sendiri tetap optimis dengan pasar saham di tahun 2022 ini. Nah, kalau untuk pemilihan sektornya, kalau menurut saya perbankan salah satu yang masih menarik untuk diinvest untuk di tahun 2022 ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dari top 10 market cap IHSG, ya, 4 diantaranya adalah dari perbankan. Ya, termasuk salah satunya adalah Bank BCA yang menjadi top market cap, seperti itu. Nah, cuman di luar perbankan ada juga nih, misalkan sektor-sektor lainnya seperti kalau saya lihat misalkan seperti CPO atau misalkan pulp and paper, ini juga masih menjanjikan karena CPO kita tahu mungkin kenaikannya belum setinggi batu bara. Ya, batu bara yang sudah dari tahun 2020, 2021 kenaikannya sudah sangat tinggi, sementara CPO mungkin belum setinggi itu kenaikannya. Ya, padahal tadi sudah sempat dimention harga CPO saat ini berada di level tertingginya. Kemudian juga pulp and paper juga menarik di tengah pertumbuhan e-commerce. Ini juga mendorong permintaan dari sektor pulp and paper seperti itu. Jadi kurang lebih kita tetap optimis, cuman sektornya ini kita perlu pilih-pilih lagi seperti itu karena kemungkinan akan ada rotation ya antara yang memanggung di 2021 mungkin akan sedikit ditinggalkan terlebih dahulu dan sektor yang belum mendapatkan panggung di 2021 ini akan bisa memanggung di 2022. Baik, oke. Thank you Korifan. Jadi ya teman-teman udah take notes ya tadi ya. Dari Korifan merekomendasikan beberapa sektor yang pastinya harus dikaitkan juga ya Korifannya dengan kondisi ekonomi yang terjadi dan update-nya seperti apa juga teman-teman harus selalu ada update marketnya ya. Biar apa? Biar nggak salah masuk sektornya takutnya di waktu yang nggak tepat. Dan langsung aja Bu Vera, Pak Yahya, dan juga Korifan melihat waktu yang udah terbatas ya. Kita langsung aja ke kolom Q&A ya. Langsung ke kolom Q&A karena udah lumayan banyak pertanyaannya. Yang pertama untuk saya tujukan terlebih dahulu ke Pak Yahya. Ya, ada pertanyaan Pak dari nama akunnya Sheikh Choco ya. Oh sorry, untuk Bu Vera terlebih dahulu ya. Dari tim kita sudah pilihkan untuk Bu Vera terlebih dahulu. Dari Pak Felix Sasem ya. Nah, apakah BCA akan melebarkan sayap nih untuk membentuk ekosistem yang lebih menarik bagi nasabahnya, Bu? Ekosistem yang dimaksud mungkin seperti ekosistem digital yang sekarang-sekarang ini marak ya, Bu Vera ya. Silakan, Bu. Oke. Kalau bicara ekosistem di BCA itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Kita terus berkoneksi partnership dengan banyak ekosistem. Tapi kalau yang dimaksud apakah BCA akan mempunyai bank digital, kita sudah ada namanya Blue. Itu adalah anak perusahaan yang 100% dimiliki oleh BCA. Jadi Blue itu sudah launching dari tahun lalu. Jadi teman-teman mungkin ada yang sudah sempat menggunakan Blue, itu adalah anak perusahaan BCA. Nah, itu adalah khusus bank digital. Jadi kalau bicara ekosistem, teman-teman yang banyak menggunakan mobile banking dan sebagainya, itu koneksinya itu semakin hari semakin diperkaya. Nah, untuk kuartal kedua di My BCA, QRIS juga sudah diluncurkan di My BCA. Jadi kita lagi ongoing, yang kita sedang kerjakan tahun ini banyak fitur-fitur baru yang akan kita tambahkan juga di MBCA itu sendiri maupun My BCA. Tentu ini akan memperkaya kemampuan bertransaksi termasuk juga ekosistem kita yang semakin diperluas. Untuk lifestyle, kita baru masukkan juga di MBCA adalah yang kerjasama dengan Bluebird. Jadi ekosistem itu menjadi satu keharusan ya, Mas Angga, untuk hari ini kalau bicara mengenai digital strategi. Ya. Baik Bu Vera, jadi udah komplit banget lah ya Bu fiturnya di ekosistem digitalnya BCA, semua ada ya Bu ya. Terus diperkaya Mas Angga. Ya, siap. Oke, thank you Bu Vera. Dan selanjutnya ada pertanyaan kedua untuk Pak Yahya. Ada pertanyaan dari dari akun atas nama Sheikh Choco.
budaya kerja di BCA nih Pak Yaya. Nah ini menarik ya. Ini budaya kerja di BCA, kenapa kok bisa BCA ini menjadi bank yang sebesar sekarang, lalu resilient dan fundamentalnya terus bertumbuh Pak Yaya? Apa sih yang diterapkan oleh Pak Yaya nih di dalam? Ya, eh, saya kalau dikatakan sistem leadershipnya apa itu yang saya gunakan servant leadership. Ya, jadi memang ada bertolak belakang ya. Kalau leader kan biasanya pemimpin paling depan yang jagoan gitu ya. Tapi kalau Ya, servant kan melayani gitu. Nah, servant leadership itu ya pemimpin bisa melayani. Kita harus bisa turun ke bawah, bisa merangkul teman-teman semua karena manajemen kan bukan harus kerja sendirian gitu, justru bekerja melalui orang lain. Nah, kalau memang teman-teman itu kita menyatu hati, nanti bulan Juni Bu Vera dan lain-lain ini kita adakan kebersamaan bareng, happy-happy bareng direksi dan saya kira bukan hanya ya untuk masalah ketenaga kerjaan kita concern sekali. Di BCA itu ada 7 serikat pekerja, jadi lumayan banyak juga ya 7 serikat pekerja. Tapi Banyak. kita dengan merangkul mereka juga gitu ya, sama-sama ayo kita kembangkan. Ini adalah rumah kita bersama, nah itu terus kita kembangkan. Pada saat COVID misalnya, itu kita sangat concern. Vaksin, obat-obatan, kita openi satu persatu, rumah sakit kita coba bantu sedikit. Jadi mereka yang merasakan bagaimana pimpinan itu bisa mensupport mereka, itu bekerja dengan sepenuh hati benar-benar ya. Dan kalau kita memimpin dengan hati, jangan maki-maki orang, jangan ngomel-ngomelin orang, kita rangkul. Kalau memang salah ya ayo kita betulin bareng-bareng, kita latih kurangnya apa gitu ya, sehingga kita bisa lebih lagi. Dan namanya manusia tidak akan pernah mencapai sesuatu yang maksimal ya. Terus kita harus belajar, melengkapi diri, mendapatkan masukan-masukan, dan ketegasan juga penting kadang-kadang ya. Dalam hal misalnya pernah tiba-tiba satelit hilang. Nggak kebayang kan satelit hilang dari orbit. satelit hilang. 7.000 ATM kalau nggak salah mati tuh. Nah waktu itu Waduh. segera kita bebaskan antar bank gitu, biaya antar bank itu kan yang memberatkan. Kalau memang udah nggak ada biaya ya buat nasabah di ATM siapa aja juga oke gitu kan. Jadi harus cepat mengambil decision seperti itu dalam keadaan darurat. Juga pada waktu nasabah di skimming ya, nasabah di skimming, ayo kita kerugian nasabah kan kesalahan mereka. Kalau kesalahan mereka ya harus tanggung sendiri gitu kan. Dan PKB kita saya pikir di antara perbankan adalah the best ya. PKB kita perjanjian kerja bersama itu adalah yang terbaik. Jadi dengan kita betul-betul memperhatikan karyawan, manajemen, sama-sama kita kerja bareng, tidak ada silo-silo. Kadang-kadang di bank lain ya, maaf kata ya, sering terjadi silo. Ada hitung-hitungan, memang antar sebenarnya sih benarnya sih begitu. Saya juga akan akuntan. Saya dulu sekolah akuntan ya. Sebenarnya antara departemen harus ada perhitungan cost benefitnya berapa gitu kan. Tetapi ujung-ujungnya kalau kita lakukan itu secara ketat, maka berantem di dalam. Akhirnya tidak ada orang yang mau melihat bank secara holistik, bank secara bersama. Hitung-hitungan internally itu capek. Jadi itu kita hapus boleh dikatakan ya. Ada hanya untuk information system, tapi bukan untuk performance, bukan untuk KPI masing-masing. Jadi kita lebih pada kolektif. Itu saya pikir beberapa kunci culture kita yang kita terapkan, dan jarang sekali kita mengambil misalnya di level cabang kanwil itu dari bank-bank lain, jarang sekali, hampir nggak pernah, kecuali di kantor pusat. Kantor pusat kadang-kadang spesialisasi, kadang-kadang kita memang membutuhkan darah luar juga gitu ya. Jadi kira-kira begitu, Kak. Simple aja sih sebenarnya culture-nya. Terima kasih. Oke. Simple but impactful ya Pak ya, culture-nya ya. Ya. Oke, thank you Pak Yaya atas jawabannya. Sangat memuaskan ya buat Pak teman-teman di sini. Dan sekaligus menutup sesi pada hari ini, nggak terasa udah jam 9 juga. Ya, nggak terasa juga udah jam 9 ya. Jadi selanjutnya adalah untuk Korifan nih, pertanyaan terakhir ya.
Korifan, ini agak spesifik ya untuk investor pemula. Para investor pemula kan bingung nih, ada 700-an saham ya kok ya. Apalagi investor-investor kolonial baru di tahun ini maupun tahun kemarin. Ini pertanyaannya kira-kira saham Bank BCA aman nggak bagi pemula? Dan seaman apa sih saham Bank BCA, Korifan? Oke, terima kasih Mas Angga. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman mungkin pernah dengar istilah wonderful company. Nah, di beberapa video di YouTube atau di sosial media Instagram, saya pernah menggunakan kata-kata wonderful company. Nah, Bank BCA itu bisa dikatakan salah satu wonderful company yang saat ini sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Ya, jadi apa definisi dari wonderful company ini? Wonderful company ini adalah salah satunya adalah perusahaan yang tetap bisa resilient dalam situasi ekonomi apapun. Ya, di mana tahun 2020 teman-teman udah lihat ya, banyak emiten yang ruginya itu bisa sampai miliaran, ratusan miliar, bahkan sampai ratusan triliun rupiah. Ya, Bank BCA cuman terkoreksi 5% untuk dari segi laba bersihnya. Tadi Pak Yahya sudah sebutkan. Dan nggak butuh waktu lama, tahun 2021 kembali mencetak laba yang lebih positif. Tahun 2022 ini kuartal 1 juga kembali mencetak laba yang positif. Ya, jadi kalau ditanya apakah aman, ini adalah salah satu emiten yang sangat aman. Ya, nah cuma kita perlu tahu bahwa karena kinerjanya yang sangat wonderful, memang hampir tidak mungkin harga sahamnya divaluasi pada valuasi yang murah. Ya karena kan ibaratnya barang bagus masa iya dihargai murah, seperti itu kan. Kecuali misalkan kayak pas Maret 2020 kemarin, ya kan. Nah itu mungkin kejadian satu dari satu dekade, obral, ya kan. Obral setahun dalam obral satu kali dalam satu dekade seperti itu ya pada Maret 2020. Tapi dalam kondisi normal ya memang relatif sulit ya. Nah, jadi dan kalau kita lihat secara jangka panjang, harga saham Bank BCA ini juga terus meningkat secara konsisten, kemudian juga pembagian dividen yang konsisten setiap tahunnya dengan jumlah dividen yang juga stabil dan terus bertumbuh setiap tahunnya. Ya, jadi menurut saya Bank BCA itu sangat aman ya buat pemula, dan satu lagi ini cocok untuk dijadikan sebagai saham core stock. Jadi saham core stock adalah kalau saya sebutnya saham legacy. Jadi saham yang dipegang untuk jangka yang panjang, untuk tujuan jangka panjang teman-teman sebagai seorang investor. Kurang lebih seperti itu pandangan dari saya, Mas Angga. Baik, thank you Korifan atas penutupannya, dan tentunya teman-teman di sini yang belum yakin udah bisa menjadi yakin lah ya dengan penjelasan dari Bu Vera, Pak Yahya, dan juga Korifan hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Yahya, Bu Vera, dan juga Korifan yang udah ngeluangin waktunya. Terima kasih Pak, Bu, dan Korifan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Angga. Terima kasih Pak Yahya, terima kasih Bu Vera. Saya juga jadi banyak belajar hari ini. Terima kasih Mas Rifan. Bagus ini paparannya. Thank you juga Angga. Thank you Bu. Oke. Thank you Pak Yahya. Thank you. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah stay tune sampai akhir acara dan akhir sesi ini, dan udah antusias banget untuk menyimak dan juga bertanya. Semoga dapat insight sekali lagi, dan semoga dapat banyak informasi dan keyakinan lebih lagi untuk nambah posisi. Secara saham BCA sekarang udah stock split udah lebih terjangkau ya. Jadi untuk dibeli oleh investor-investor seperti mahasiswa.